sudah kenal Pak Darem sejak lama. Dan mulai kami pangkat kita mayor, kita sama-sama menyiapkan pasukan perdamaian waktu itu di Busenif. Kita sama-sama, beliau tuh seorang yang sangat berdedikasi untuk menjadi seorang TNI dan dari segala aspek. Makanya saya nggak heran beliau dalam posisi dan dalam kondisi yang segini pendek sudah menyiapkan hal yang sudah luar biasa seperti ini, dan saya dengar ini Korem ini mau melaksanakan zona integritas. Saya yakin 100% bisa tembus. Podcast 151 Binaya dimanapun berada, apa kabar semuanya? Tentunya diharapkan selalu dalam keadaan sehat ya Mbak ya. Udah lama kita nggak berjumpa, dan kali ini tentunya berjumpa lagi bersama saya Serga Kowatra Villa April Nusa Sail, dan tentunya ditemani dengan host kita, saya Serga Kowatra Febri akan menemani Anda untuk 5 menit ke depan. Kita akan berbincang-bincang dengan narasumber yang luar biasa. Betul sekali. Langsung saja kita sapa ya, betul. Selamat siang Bapak. Siap. Apa kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik. Siap. Wah, luar biasa. Dari raut wajahnya sudah kelihatan. Senyum terus Bapak izin. Siap. Langsung saja mungkin untuk sahabat kita mengetahui narasumber kita, mungkin Bapak berkenan untuk memperkenalkan diri singkat untuk sahabat-sahabat kita di rumah. Baik, selamat pagi, selamat siang Miss Elia dan Miss Febri, rekan-rekan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini atas izin dari Tuhan saya masih diberi kesehatan, keselamatan dan kebahagiaan untuk mensyukuri segala nikmat yang diberikan Tuhan kepada kita. Saya bisa menginjakkan kaki di kota Ambon yang belum pernah saya injak sebelumnya. Kebetulan saya kesini dalam rangka melaksanakan sosialisasi Undang-Undang Pemberdayaan Sumber Daya Nasional untuk tahun 2019, dan kebetulan saya diberi kesempatan untuk podcast di sini, dan saya sangat tersanjung sekali nih. Mungkin sedikit saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Ferry Trisna Putra. Kalau A-nya semuanya itu berarti asli orang Sunda. Orang bilang itu panggilnya AA aja, susah. Jadi orang bilang USA, orang Sunda asli. Jadi, tapi walaupun di mana-mana kita tetap NKRI ya. Harga mati. Saya lahir besar di Bandung. Saya lulusan Akmil 1993, dan pendidikan terakhir saya di Lemhanas tahun 2023. Sementara gelar akademik saya dulu terakhir saya melaksanakan sekolah saya di ITB untuk meraih S2 sebagai studi pembangunan. Ya. Lalu posisi saya sekarang di sini sebagai Direktur Sumber Daya Pertahanan di Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan di Kementerian Pertahanan. Saya sudah berkeluarga, anak saya 2, alhamdulillah sepasang. Sudah lengkap ya Pak ya? Sudah lengkap. Bagaimana perasaan Bapak kesan pertama hadir? Apalagi baru pertama kali kan? Iya betul. Saya lihat di sini ya, orang datang, saya masuk ke bandara dan saya lihat dalam posisi cuaca mendung, habis hujan, sejuk sekali. Lihat orang-orang hidup dalam harmoni yang baik ya. Mereka bisa melaksanakan aktivitas dengan nyaman, dengan tenang dan dengan damai ya. Alhamdulillah saya sangat senang sekali melihat kehidupan di kota Ambon ini. Berarti kesannya baik ya, baik. Adem mbak, adem. Siap, karena memang lagi hujan gitu. Siap. Biasanya panasnya lebih panas. Gitu. Panas sekali ya Mbak ya. Baik Bapak, langsung saja kita masuk ke pertanyaan pokok kita nih Bapak. Biar sahabat-sahabat juga pada tahu, mungkin Bapak bisa menjelaskan sedikit tentang tugas dan tanggung jawab Bapak sebagai Dirsundahan. Baik.
di dalam suatu organisasi Kementerian Pertahanan itu salah satunya adalah Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan. Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan itu mempunyai 4 direktorat, yaitu Direktorat Teknologi Industri Pertahanan, Direktorat Bela Negara, Direktorat Veteran, dan yang sekarang saya duduki adalah Direktorat Sumber Daya Pertahanan. Direktorat Sumber Daya Pertahanan ini tugas utamanya adalah kita istilahnya membangun potensi pertahanan kita. Ada 2 core bisnis kami di sana, yaitu menyiapkan komponen cadangan dan komponen pendukung pertahanan. Kami mempunyai 5 subdirektorat, yaitu subdirektorat pembentukan dan pembinaan, Direktorat Rendia, Direktorat Perencanaan dan Penyediaan Komponen Cadangan. Itu mereka tugasnya merencanakan, lalu melaksanakan rekrutmen serta menetapkan komponen cadangan. Setelah ditetapkan sebagai komponen cadangan, dia ada 1 direktorat namanya Direktorat Pembentukan dan Pembinaan. Setelah dibentuk, mereka dibina, karena komponen cadangan ini setelah ditetapkan mereka dilaksanakan pembinaan secara administrasi dan dilaksanakan secara pembinaan secara kemampuan. Administrasi itu mereka kita inventarisir lokasinya di mana. Mereka juga punya pangkat ya. Komponen cadangan itu punya pangkat. Ada perwira, ada bintara, ada tamtama. Selain itu juga mereka juga kadang-kadang bisa berubah status dari komponen cadangan menjadi komponen pendukung. Ada yang mereka menjadi TNI juga ada juga mereka dengan berbagai macam profesi. Ya. Setelah itu ada Direktorat Sumber Daya Manusia. Nah, satu lagi adalah masalah komponen pendukung pertahanan. Nah, komponen pendukung pertahanan yang pertama adalah sumber daya manusia dari warga negara, warga terlatih, dan sebagainya. Satu direktorat yang berikutnya adalah Direktorat Sumber Daya Alam dan Buatan. Direktorat Sumber Daya Alam dan Buatan itu adalah direktorat yang mengelola komponen pendukung pertahanan dari sumber daya alam dan sumber daya buatan yang disiapkan untuk memperkuat dan memperbesar komponen cadangan apabila mereka bertugas dalam mempertahankan negara. Dan yang terakhir adalah sarana dan prasarana, subdirektorat sarana dan prasarana. Itu adalah subdirektorat yang mengelola sumber daya pertahanan dari sarana dan prasarana seperti jalan, jembatan, pelabuhan, bandara, dan sebagainya yang bisa digunakan untuk menjadi komponen pendukung pertahanan di dalam pertahanan kita. Gitu, Mbak. Biasanya kerennya kita bertepuk tangan dulu dong. Kalau tadi kita sudah mendengarkan sosialisasi yang Bapak sampaikan di ruang aula ya, tadi ya Bapak ya. Apa sih tujuan dari sosialisasi PSDN ya Bapak? Ya. PSDN itu sendiri. Sosialisasi Undang-Undang Nomor 23 tentang pengelolaan sumber daya nasional. Ini adalah undang-undang yang mempunyai sejarah cukup panjang. Undang-Undang Nomor 23 ini merupakan kelanjutan dari Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang pertahanan negara. Ini sudah berjalan panjang, baru 17 tahun. Jadi setelah dilaksanakan Undang-Undang Nomor 2 itu baru bisa dijabarkan untuk menjadi Undang-Undang PSDN itu 17 tahun. Nggak mudah. Jadi barulah di situ, kalau dulu ada kita mengajukan ke DPR selalu mental, ya alhamdulillah setelah 17 tahun itu menjadi Undang-Undang Pemberdayaan Sumber Daya Nasional. Itu kita Undang-Undang PSDN itu intinya sih sebetulnya saya di sini untuk mengajak para komponen masyarakat warga negara untuk bergabung dengan komponen cadangan yang akan melaksanakan rekrutmen di wilayah Kodam Patimura ini. Ya. Pada tahun ini ada 250 orang alokasi untuk Komcat yang dilaksanakan, tapi pada saat ini baru laki-laki nih. Kalau ke depan mungkin bisa ada ceweknya. Ya. Itu akan dilaksanakan, pembukaannya dilaksanakan pada tanggal 22 September sampai dengan 20 November. Itu dilaksanakan 2 bulan di Kodam Patimura di Rindam. Sementara ini kita baru ini membuat sejarah nih, baru pertama kali ini. Sementara di kodam-kodam yang lain juga sudah pernah ada, ya.
Ini kita coba yang belum ada, jadi di Kodam Patimura yang belum ada. Perdana berarti ya, Pak? Perdana ini, makanya nanti kalau misalnya ada yang gabung Komcat ini, ada bergabung dalam pencatatan sejarah baru di Kodam. Iya, begitu. Intinya angkatan pertama. Intinya sih sebetulnya kita selain sosialisasikan undang-undang PSDN, saya mengundang untuk rekan-rekan para pemuda yang berusia di antara 18 sampai 35 tahun. Ada usia ya, untuk bergabung dengan komponen cadang. Begitu sih. Siap. Iya dong, tentu saja biar sahabat saya. Iya, biar sahabat ini. Boleh minum dulu kan nih? Oh, silakan Bapak. Iya, Bapak. Betul, Pak. Enak banget kopi ini. Siap. Buat semua yang Siap. Nah, Bapak tadi berbicara soal Komcat nih. Bagaimana sih mungkin tahap-tahapan untuk merekrut atau menyiapkan komponen cadangan tersebut? Khususnya di Maluku ya? Iya, khususnya di Maluku. Apalagi kan perdana ya. Biar sahabat-sahabat yang ada di luar pulau juga bisa tahu. Jadi dalam perekrutan ini kita selalu melaksanakan pembukaan pendaftaran secara online. Diberikan kepada masyarakat yang berusia tadi laki-laki ya pada saat ini 18 sampai 35 dan tidak terbatas pada profesi apapun, mau keluarga, mau bujangan, mau sudah bekerja ataupun masih kuliah peserta belajar ataupun mahasiswa, atau mungkin di kalangan swasta atau bekerja di sektor swasta. Itu tidak dikhususkan, siapa saja boleh ikut, termasuk pegawai negeri atau ASN juga boleh ikut. Boleh dalam kondisi nanti apabila setelah kita buka mereka mendaftarkan secara online. Nah, mungkin ada kesulitan di dalam pendaftaran secara online ini, kita bisa minta tolong bantuan ke Komando Kewilayahan untuk didaftarkan secara offline dulu. Nanti dari Komando Kewilayahan tolong dibantu untuk melaksanakan pendaftaran secara online. Ya. Nah, setelah itu dilaksanakan setelah pendaftaran, nanti kita seleksi secara administrasi siapa kira-kira yang memenuhi syarat. Nah, apabila setelah itu sudah ada, nanti kita panggil sebanyak 250 orang plus 50%, jadi tambah 175, sekitar 300 sekian. Itu untuk dilaksanakan seleksi secara terpusat di Rindam. Nah, di situ dilaksanakanlah seleksi secara nyata. Jadi di situ kita melaksanakan tes kesehatan, ada JAS, ada mental ideologi, ada psikologi, termasuk kesehatan jiwa. Mirip sama tentara, ya, mirip sekali. Jadi ini bagus banget nih kalau misalnya orang ada yang pengen masuk tentara, TC-nya di Komcat dulu ya. Biar ada modal jadi pas tes tentaranya udah gak kaget. Iya, betul sekali. Nah, baik Bapak. Iya, betul. Mengenai Komcat ini, pembentukan Komcat ini apa sih maksud dan tujuannya, Pak? Jadi komponen cadangan ini tugasnya hanya satu, memperbesar dan memperkuat komponen utama. Jadi komponen utama itu adalah TNI, ya, untuk apabila negara kita ada dalam posisi membutuhkan, misalnya ada biaya, ada perang dan sebagainya, kita panggil untuk melalui proses mobilisasi. Itu mobilisasi itu dilaksanakan oleh Presiden tapi atas persetujuan DPR. Ya, nanti Komcat ini kan warga negara yang sudah dilatih dan dididik. Jadi untuk menjadi kombatan nanti dia nggak ada bedanya sama tentara. Nanti masuk dalam organisasi militer jadi komponen cadangan, dan dia nanti mempunyai pangkat tetap, lalu mempunyai tunjangan dan sebagainya, itu disamakan dengan militer pada saat mobilisasi. Ya, tapi kalau misalnya tidak bertugas, itu satu lagi, apabila dia pada saat latihan dan mobilisasi atau latihan penyegaran, itu hukumnya hukum militer. Ditetapkan militer. Tapi kalau misalnya sudah
lepas dari selesai latihan, selesai mobilisasi atau sudah didemobilisasi, itu hukumnya hukum sipil. Kembali lagi. Berarti berlakunya saat pelatihan militer ya. Sebutnya kita masa aktif. Oh, masa aktif. Baik, Bapak. Jadi Bapak berarti wajib militer atau Beda ya? Jadi kalau wajib militer yang seperti yang di Singapura, yang di Korea. Itu dia saya mau nanyakan itu mungkin apa sih nonton itu ya, Rising of the Sun? Mungkin apakah kedepannya ada pemikiran untuk di negara kita Indonesia nih ada wajib militer? Oh, saya rasa tidak perlu. Tidak perlu. Tapi mungkin itu pemikiran yang keberapa. Kami lihat dengan animo masyarakat untuk menjadi komponen cadangan itu sangat tinggi dan bangsa Indonesia ini sementara ini belum terpikirkan untuk melaksanakan wajib militer. Jadi kita melaksanakan komponen cadangan ini. Bedanya kalau wajib militer itu mereka harus dalam usia tertentu bergabung, harus habis setelah itu mereka setelah lulus, setelah laksana mereka ditugaskan di suatu tempat dalam periode tertentu. Nah, kalau setelah itu lepas, ya. Iya, betul. Nah, kalau komponen cadangan setelah dilatih langsung dikembalikan lagi ke masyarakat. Tapi tiap tahun negara akan memanggil untuk melaksanakan latihan penyegaran. Latihan penyegaran itu bentuk latihan ataupun tanggung jawab negara untuk memelihara profesionalisme keprajuritan komponen cadangan dengan melaksanakan latihan penyegaran. Lamanya antara 2 minggu ya, 14 hari sampai dengan 3 bulan sampai dengan 90 hari. Berarti itu termasuk peran TNI di dalam Komcat tersebut ya? Iya, peran negara maksudnya lebih bahasa. Jadi untuk melaksanakan kemampuan dia tetap dipelihara gitu. Iya, Pak. Tapi latihan penyegarannya itu setahun sekali ya, Pak? Atau? Ya, aturannya itu dilaksanakan setahun sekali, tiap tahun. Jadi Komcat ini mempunyai hak dilatih minimal 12 hari lah dalam 12 hari dalam 1 tahun oleh negara itu. Sesuai dengan kemampuan anggaran negara. Komcat ini digunakan di mobilitas pada saat negara membutuhkan. Ya. Kalau enggak itu enggak usah. Iya, betul. Tapi tetap dijaga ininya. Tetap. Itu dengan latihan penyegaran. Iya, betul. Luar biasa sekali kita punya. Nah, Bapak, yang saya mau tanyakan juga nih, Komcat ini kan dari beberapa dari semua unsur, semua pihak kan bisa masuk. Boleh. Nah, kalau untuk yang ASN ini Bapak, contoh Bapak, kalau mungkin ada saudara saya yang kerja di bank. Iya. Nah, kalau mau masuk Komcat ini, itu kan pelatihannya kan sebulan sampai 2 bulan. Iya, 2 bulan ya Bapak. Nah, itu memang sudah dari pemerintah mengiyakan atau yang bersangkutan buat surat izin tersendiri atau memang atau memang sudah kerjasama antara TNI dengan kantor tersebut. Iya, betul. Bisa saya terangkan begini, Mbak. Komcat itu adalah milik warga negara. Jadi warga negara siapapun boleh berusia 18 sampai 35 dengan kondisi sehat, ya. Dia mendaftar secara sukarela untuk bergabung. Tapi apabila mempunyai profesi, misalnya ASN, pegawai bank dan sebagainya, harus seizin dari instansi yang bersangkutan. Jadi di dalam Undang-Undang PSDN menyampaikan apabila seorang warga negara yang mempunyai profesi dia bergabung dengan komponen cadangan, itu nggak boleh dipecat. Makanya izin itulah yang digunakan. Permintaan izin itu menyampaikan bahwa tidak ada keberatan dari itu. Tapi selayaknya ya, apabila orang sudah mempunyai kecintaan terhadap negara, mereka minta izin harusnya ya didukung. Karena bela negara. Undang-undang ini ya. Betul. Kuat. Termasuk juga yang sudah menikah. Yang sudah menikah juga harus ada surat izin dari istrinya, suami atau istrinya lah kalau perempuan. Kalau perempuan, jadi harus sudah ada izin. Jadi supaya semuanya pada saat yang bersangkutan masuk pendidikan dalam kondisi long, semuanya sudah ikhlas melaksanakan, termasuk dianya juga siap, keluarganya siap ditinggalkan. Dan selama pendidikan itu negara memberikan fasilitas seperti uang sakunya ada, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan, termasuk perlengkapannya ada 72 item, Mbak, diberikan langsung oleh pemerintah kepada mereka. Dari mulai helm, samaran, pakaian dalam,
sampai dengan sepatu dan sebagainya sama baju tactical. Sama, Iya, kita ya. sama. Iya, betul. Kapal lapnya bagus-bagus. Kapal lap, Iya. Keren. Gitu. Siap. Iya. Termasuk ini satu lagi, mahasiswa. Ada surat dari Kemendiknasdikti bahwa mahasiswa itu boleh memasuk Komcat di dalam program MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi mereka minta izin saja kepada rektornya. Ya, tadi saya kebetulan ketemu sama rektor, sampaikan beliau juga sangat antusias ya. Beliau punya menwa, punya Iya, betul, ada menwa. Saya sampaikan, gimana kalau para mahasiswa, para menwa yang sudah pakaian hijau gagah itu dimasukkan dalam Komcat sehingga pakaian hijaunya itu diisi dengan kemampuan sebagai komponen cadangan yang betul-betul siap gitu. Jadi dia betul-betul supaya dasarnya udah kuat. seperti dasar yang kuat lah sebagai seorang menwa. Dan mereka pun dihitung SKS-nya. Jadi itu dimasuk dalam MBKM itu. Jadi selama 6 bulan itu 1 semester dihitung bisa SKS-nya. Universitas yang sudah yang melaksanakan ini kalau tidak salah universitas di Bogor, di Jogja, UPN Jogja. Itu salah satunya ya. Jadi mahasiswanya diperbolehkan untuk masuk Komcat, dia masuk ke dalam kurikulum MBKM tersebut sehingga tidak dirugikan. Iya, Gitu. betul. Saya ada pertanyaan Mbak mungkin mau nanya? ya mungkin kita himbauan aja ya dari Bapak ya untuk warga Maluku untuk Siap. mungkin mereka siap menjadi Komcat. Ya, mungkin biar ada untuk kemampuan juga untuk masuk Komcat. Ya. Saya menghimbau kepada rekan-rekan para pemuda di Maluku khususnya yang ada di wilayah Kodam Patimura, ini ada kesempatan yang baik untuk menjadi komponen cadangan. Komponen cadangan itu merupakan salah satu bentuk bela negara yang dibuka oleh pemerintah kita yang untuk bisa berperan secara aktif sebagai komponen cadangan di dalam membantu komponen utama di dalam melaksanakan tugasnya. Nah, disinilah kita menagih nih dari Kodam Patimura sebanyak 250 orang pemuda. Kalau tadi kan Bung Karno bilang 10, saya minta 250. 250 bisa menjadi komponen cadangan dan membuat sejarah di Kodam sebagai 250 orang pertama yang menjadi komponen cadangan dari Kodam Patimura ini. Itulah yang saya inginkan di sini, yang negara inginkan di sini, sehingga kemampuan negara, kemampuan kita dalam bertahan ini akan tidak hanya mengutamakan komponen utama saja. Jadi saya dengan komponen cadangan ini kita mempunyai deterrent effect ataupun efek tangkal yang luar biasa kepada para orang yang pihak yang akan mengganggu negara kita, bahwa tidak hanya komponen utama saja yang bisa membela negara kita. Kita punya komponen cadangan, komponen pendukung dan seluruh wilayah warga negara kita. Karena kan sistem pertahanan kita itu sistem kamrata, sistem pertahanan rakyat semesta. Begitu. Baik, Bapak. Terima kasih banyak. Terima kasih Bapak sudah hadir di podcast ini. Bagaimana kesan Bapak ketika melihat podcast kita yang dibangun oleh Danrem 151 Binaya selama 3 bulan. Mungkin Bapak ada tanggapan tentang rumah podcast? Saya sudah kenal Pak Danrem sejak lama. Dan mulai kami pangkat kita mayor, kita sama-sama menyiapkan pasukan perdamaian waktu itu di Busenif. Kita sama-sama, beliau tuh seorang yang sangat berdedikasi untuk menjadi seorang TNI dan dari segala aspek. Makanya saya nggak heran beliau dalam posisi dan dalam kondisi yang segini pendek sudah menyiapkan hal yang sudah luar biasa seperti ini. Dan saya dengar ini Korem ini mau melaksanakan zona integritas. Betul. Saya yakin 100% bisa tembus. Luar biasa ya, kita juga sudah punya sutradara ya. Iya, betul. Sutradara Bapak Danrem kan udah pernah bikin film buat film Janji Senja. Ya. Jadi itu menceritakan tentang seorang anak putri Maluku yang bercita-cita menjadi betul. Nah, kebetulan sutradaranya Bapak Danrem. Beliau sutradara dan sekaligus pelaku juga. Ikutan. Siap ikut kami.
Siap-siap dong IG-nya banyak Siap. followers ya. Siap. Kapan mulai ditayang? Tanggal 7 Agustus. 7 Agustus Akan akan ditayangkan di bioskop. seluruh Indonesia. Wih, mantap. Siap. Setelah film dari Bapak Panglima TNI. Iya. Setelah film dari Bapak Panglima Mantap, TNI. mantap. Siap. Berarti memang saya kenal Pak Dandrem itu Siap. inovasinya luar Luar biasa. biasa, siap. Luar biasa sekali. Banyak inovasinya. Banyak siap. inovasinya. Ya sekali saya berdinas dengan beliau. Siap. Waktu saya di Jakarta, di Pusenif, menyambungkan pasukan perdamaian. Siap. Dan waktu saya jadi dandim, beliau jadi kasih intel Korem. Wah, Iya. jadi- Berarti udah bersama. Berarti memang udah nggak asing, nggak asing. Iya. Beliau sudah. Jadi selalu think outside the box, Iya. berpikir di luar dari apa yang ada. Siap. Luar biasa sekali. Sekali lagi kita Beri tepuk tangan dong. Iya, narasumber kita kali ini luar biasa. Keren. Ya Baik, mungkin Bapak. saudara-saudara kita di rumah sudah paham ya tentang Betul perusahaan sekali, tersebut ya. iya. Jadi mungkin kita berantusias untuk membela negara kita Betul. sendiri ya, enggak ada harga mati. Ya, betul sekali. Mungkin Bapak bisa memberikan sedikit closing statement. Baik, rekan-rekan sekalian, sementara saya ingin menyampaikan kepada rekan-rekan yang ada di wilayah Kodam 15 Patimura ini, mari kita sama-sama menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan kita berperan aktif melaksanakan bela negara. Bela negara itu banyak cara, ya. Bisa melalui sebagai komponen utama, sebagai komponen cadangan, sebagai komponen pendukung, dan sebagai warga negara. Bela negara, ingat, bela negara itu banyak cara, bukan banyak gaya. Satu lagi nih, kita sukseskan komponen cadangan di Kodam Siap. Patimura ini. Keren. Luar biasa, luar biasa. Baik, sahabat dan followers podcast 151 Budaya dimanapun berada. Terima kasih karena telah menonton video singkat ini. Semoga apa yang sudah dijelaskan oleh narasumber kita dapat bermanfaat untuk kita semua, dan kita mengajak masyarakat Maluku tentunya dan Maluku Utara untuk bersama-sama kita membela negara. Salah satu caranya lewat komponen cadangan ini yang tadi pokok pembahasan kita di siang hari ini. Iya, betul. Jadi jangan lupa like, komen, subscribe, dan viralkan video ini ke seluruh dunia. Baik, saya Sedekawat Rafaela Abdiyamo Kasail dan saya Sedekawat Febri pamit undur diri Dan dan narasumber kami Brigjen TNI Ferdinand Saputra. Salam kompak. dari kami Kaim Nesem Nese Aman. We love Indonesia forever. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Beta rindu mau pulang mama beta solia kurus lawange beta belum balas mama pun capek siodoloe sio tete marise jaga beta pun